Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Dan sungguh senang kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, hari Minggu biasa ke-29. Saya Patricia Elsa sudah bersama dengan Romo Robertus Agung Suryanto OFM yang akrab kita sapa dengan Romo Agung. Dan mari sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Sehat Romo? Tuhan sehat walafiat. Semoga juga pemirsa ORK yang baik hati, di tempat masing-masing juga semuanya sehat. Ya, juga pasti Bapak Tisia juga dalam keadaan sehat. Terima kasih, amin. Amin. Baik, kita akan memulai acara ini dengan doa bersama dengan Romo Agung. Baiklah para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita mengawali perjumpaan kita, permenungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau maha baik, Engkau penuh kasih, Kau limpahkan kasih-Mu secara penuh kepada kami sekalian, di dalam diri Yesus Putra-Mu yang menjadi manusia dan hidup sebagai manusia di tengah-tengah kami dan merasakan perjuangan hidup sebagai manusia. Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu karena Engkau mengajari kami untuk tidak jemu-jemunya, untuk bertekun di dalam doa, dalam menjalin relasi dengan Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah awal dan tujuan kehidupan kami. Berkati kami, agar pada hari ini, pada kesempatan ini, kami dapat menimba kekuatan sabda-Mu, dan menjadikannya santapan bagi kami semua untuk kehidupan kami boleh melangkah dalam rencana dan kehendak-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Dan sahabat oase rohani Katolik, pada kesempatan hari Minggu biasa ke-29, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan pertama dari Kitab Keluaran, bab 17 ayat 8 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dari Tuhan, Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh, tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Pertolongan kita dari Tuhan, Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu,
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Pertolongan kita dari Tuhan, Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita dari Tuhan, Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 3 ayat 14 sampai dengan bab 4 ayat 2. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah. Siap-sialah selalu, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil suci dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup, kuat, dan tajam. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Tuhan berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah dia menemukan iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Agung untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada kesempatan hari Minggu biasa ke-29, kita sudah mendengarkan 3 bacaan, dan sekarang Romo Agung akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil dari bacaan-bacaan tersebut. Romo, silakan Romo. Baik, terima kasih Mbak Patricia. Yang pertama tentu saja kita menangkap dengan baik dari benang merah dari bacaan pertama sampai bacaan Injil, kabar sukacita kita di hari ini.
Yesus mengajak kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan berdoa dengan tidak jemu-jemu itu kita dapatkan kekuatannya, dasarnya, seperti dalam yang telah dibuat dalam pengalaman umat Israel ketika berperang melawan Amalek. Ada Musa yang sangat menarik di sini peristiwanya, karena bantuan Tuhan, rahmat Tuhan itu bekerja atas kita sekalian, juga ketika orang mau bekerja sama. Ketika orang mau melakukan sesuatu juga, artinya seperti Musa ingin menunjukkan pada kita sekalian bahwa memang berkat Allah turun berlimpah. Memang rahmat Tuhan pasti akan Tuhan limpahkan. Tapi juga Musa ingin mengatakan pada para jemaat orang Israel ini bahwa pesannya buat kita sekalian juga tentu saja, bahwa harus disertai dengan usaha yang tidak jemu-jemu. Usaha keras. Dan caranya tadi adalah ketika Israel melawan Amalek, bangsa Amalek. Kita tahu bangsa Amalek adalah bangsa yang ada di selatan Israel, dan peperangan yang terjadi, kita tahu setiap kali ketika orang mau berperang, biasanya cari tempat yang paling tinggi, yang tertinggi supaya bisa melihat musuh yang datang. Dan Musa juga ada di ketinggian itu. Nah, kekuatan Allah bekerja melalui Musa yang ada di tengah-tengah mereka. Dan ketika hendak terjadi peperangan, Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal ini. Saat Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, saat Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Dan lama-lama capek juga tangannya Musa. Menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil batu untuk menopang tangannya Musa. Meletakkannya di belakang supaya dia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa. Oh, jadi diberikan batu untuk duduk, kemudian tangannya dibantu ditopang karena pegel. Kayak kalau kita olahraga aerobik gitu, kalau yang menggunakan tangan yang kelamaan diangkat juga pasti pegel, walaupun tidak ngangkat apa-apa, pasti akan pegel. Nah, kurang lebih seperti itu, sangat manusiawi, hal yang sangat manusiawi, bahwa ternyata rahmat Tuhan bekerja atas bangsa Israel, berkatnya turun atas bangsa Israel untuk melawan orang-orang Amalek, tapi lewat hal yang sangat manusiawi, yaitu dengan cara Musa yang berdoa dan dengan mengangkat tangannya. Selama tangannya terangkat, maka Amalek kalah. Kalau tangannya turun, Amalek menang. Atau selama tangannya terangkat, Israel menang. Tangannya capek, turun, Israel lemah. Nah, memang kayak seperti lucu ya, seperti itu. Tapi artinya kok kekuatannya bergantung pada tangannya Musa. Mengatakan pada kita sekalian, itulah kekuatan dan berkat Tuhan yang disalurkan lewat Musa hambanya untuk bangsanya. Bangsa Israel tetap diperhatikan oleh Tuhan melalui doa Musa yang tidak kenal lelah. Dia sudah lelah sebetulnya, dibantu lagi oleh Harun dan Hur yang membuat Musa nyaman duduk, kemudian tangannya dibantu ditopang supaya tangannya tetap ke atas. Selama tangannya ke atas, berkatnya turun dan Israel kuat. Nah, itulah pesan yang paling pertama tentu saja kita mendengar, kita merenungkan, oh ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang menjadi kuat ketika ada doanya Musa juga. Ada campur tangan Tuhan dalam hidup mereka ketika harus menghadapi bangsa lain. Jadi doa adalah kekuatan. Pesan yang paling pertama yang kita dengarkan dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan 13. Doa adalah kekuatan kita untuk melawan apapun yang menghadang di depan kita. Dan kita tahu ternyata doa itu kekuatannya dari seorang juga, dari Musa pilihan Allah, nabi yang membela mereka, bangsa-bangsa Israel atau orang Israel terhadap bangsa-bangsa lain. Istimewa pada saat ini melawan bangsa Amalek. Demikianlah pada hari ini kita mendengar kisah ini, Yahweh adalah Allah yang setia kepada umatnya, seperti telah dijanjikannya. Kesetiaan Allah ini hendaknya ditanggapi dengan semakin keras
setia kepadanya baik dalam doa maupun dalam karya. Itu pesan yang pertama dalam kitab Keluaran pasal 17. Ya. Selanjutnya, saya pernah mendengar di Mazmur atau apa ya, Romo? Ya. Ketika kita mengangkat tangan memohon kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Lagu juga ada kan, syair lagu seperti itu ya, Romo? Lagunya gimana ya? Saya lupa. Cuma ada syair lagu ya, ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan gitu loh. Ya. Saya mancing aja supaya saya nyanyi ya. Baik. Iya, kita percaya ya, kita itu kalau memang dalam liturgi kita, para imam yang angkat tangan sampai ke atas, ya kan, mewakili umat, sebetulnya bagikan seperti Musa tadi itu ya, gerak, gestur, liturgi, kita seperti itu kurang lebih. Oh, imam mengangkat tangannya untuk umat juga, demi umat ya. Dan sebetulnya juga kalau tidak dalam sebuah perayaan resmi liturgi, umat silahkan aja kayak dalam doa-doa pribadi, angkat tangan di depan salib, angkat tangan berdoa seperti banyak para pengikut Fransiskus ya, doa di depan salib, tangannya diangkat ya begitu. Sampai berapa kali Bapa Kami, berapa kali Salam Maria mendoakan itu. Nah baik, mengangkat tangan di hadapan Tuhan tentu saja mengharapkan berkat turun berlimpah ruah atas dirinya, dan juga mendoakan seseorang tentu saja. Jadi setiap kita bisa mendoakan seseorang, mendoakan siapapun. Ketika kita mohonkan rahmat dari Tuhan dan kita mendoakan siapapun dengan mengangkat tangan, simbol dari kita menyerahkan diri kita kepada Allah dan memohonkan kekuatan dari Allah. Ya, dulu saya waktu pertama jadi imam ya, periode kedua artinya tugas yang kedua itu, ada umat deketin saya gini, Romo, itu kalau pimpin misa, kan tangan saya awalnya begini ya, saya dulu ngikutin uskup siapa gitu yang tangannya begini. Oh jangan begini dong, kayak menyerah, Tuhan ampun menyerah. Saya bilang oh baik. Saya biasanya begini lebar ya, begitu sama aja. Tapi kan penghayatannya sama, mengangkat tangan itu, mengangkat tangannya kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memohonkan rahmat yang berlimpah untuk kita sekali dengan tangan yang sangat terbuka ya. Begitu untuk kebaikan umatnya, untuk yang kita mohonkan ya. Baik, pesan yang paling utama tentu saja janganlah lelah berdoa. Jangan lelah berdoa. Itu dari kitab Keluaran pasal 17, dan Israel menang karena kekuatan doa. Dan Israel menjadi lemah ketika tangannya Musa turun, artinya doanya juga melemah. Ya, begitu. Jadi disalurkan lewat Musa, tapi kekuatannya datang dari Tuhan. Dalam hidup kita juga rasanya seperti itu. Kita sebetulnya sadar tidak sadar ada yang mendoakan juga, ya. Kita tuh saling mendoakan. Ketika kita tidak berdoa, barangkali seperti Petrus di Taman Getsemani juga barangkali nggak berdoa, makanya nggak kuat ya. Tertidurlah, kemudian jatuh dalam pencobaan. Boleh jadi dia nggak berdoa juga, malah kabur meninggalkan Tuhan Yesus, ya kan? Nah itu contoh yang paling kuat pada saat itu, mereka tidak bertekun dalam doa. Nah, tapi ini kita kembali ke situasi orang Israel, bahwa mereka kuat saat Musa berdoa, artinya saat kuasa Tuhan turun berlimpah ruah atas diri orang-orang Israel. Begitu, jadi kekuatan doa adalah segala-galanya bagi bangsa Israel untuk mengalahkan musuh, meskipun musuhnya jauh lebih banyak. Mereka sampai sekarang juga adalah bangsa yang kecil tapi kuat. Nah, tapi kita nggak mau ngomong tentang peperangan yang terjadi sampai sekarang ya. Baik, yang jelas bahwa nggak lelah, mereka tuh tidak pernah lelah untuk memohon pada Tuhan. Nah, baik, itu pesan yang pertama. Pertama tentu saja, janganlah lelah untuk berdoa dan memohonkan berkat dari Tuhan. Masalah selalu ada di depan kita, musuh selalu ada juga menghadang di depan kita, tapi jangan pernah lelah untuk memohonkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Itu pesan bacaan yang pertama dari kitab Keluaran pasal 17, dan apakah kita langsung berlanjut pada bacaan kedua? Ya, bacaan kedua ya, Romo. Baik. Dalam bacaan yang kedua, kita tahu bahwa kita ini adalah milik Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan-perbuatan baik. Pesannya sangat mendalam untuk kita sekalian,
bahwa sabda Allah bulan ini kita diingatkan dalam bulan Rosari, kemarin bulan lalu bulan Kitab Suci, tapi yang jelas kita selalu berangkat dari sabda Allah, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, yang pertama untuk mengajar, kemudian untuk menyatakan kesalahan, lalu untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini dia. Kita rasanya, saya juga merasa ketika sabda Allah itu enak didengar, inspiratif, apalagi kalau mau khotbah, wah bacanya enak nih. Tapi ada saat bacaan tuh kok nggak enak ya, apalagi kalau mengancam-ngancam, apalagi kisah tentang Tuhan Yesus yang maki-maki orang Farisi, itu khotbahnya agak susah juga ya, apalagi pada saat-saat perayaan syukur. Aduh ya, Bapak Kardinal juga mengatakan pas begitu. Saya juga ngalamin ya. Ini suasananya ada seperti itu, syukur, berterima kasih, penuh sukacita. Pas buka bacaan, yang punya rumah bilang pakai bacaan harian aja, Romo. Oh iya, pas dilihat kisahnya tentang itu sulit. Nah, ternyata kita bagaimanapun juga kita ingin terima sebagai sebuah kebenaran. Dikatakan begini dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Ada saatnya kita memang mendengarkan, bertekun untuk diajari. Dan kita belajar banyak tentang kebenaran Allah dari pengajaran ini, kitab suci ini. Kemudian untuk menyatakan kesalahan, benar bahwa kita rasanya terbuka. Saya juga merasa bahwa iya, banyak sabda Allah itu menegur dan menegur. Ada saatnya, pada saat merenungkan sabda Tuhan, oh iya, ini kita lagi ditegur nih sekarang ini. Kemudian juga untuk memperbaiki kelakuan, sama, menegur kesalahan, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi hal yang kurang lebih sama, artinya orang supaya hidup dalam kebenaran, dan kita dikoreksi, diperbaiki oleh sabda Allah. Dan sabda Allah adalah kekuatan bagi kita sekalian. Kenapa? Karena Allah bersabda sampai hari ini lewat sabdanya juga. Dan kita sekalian selalu berdoa di gereja, di persekutuan-persekutuan, apapun itu, pasti berangkat dari sabda Allah. Dan sabda Allah yang kita dengarkan saat itu, kita coba dengarkan baik-baik. Oh iya, ada saatnya kita ditegur. Ada saatnya kita nggak suka dengan satu teguran. Kadang-kadang sebagai manusia, oh saya diingatkan, oh itu persis yang saya alami dan saya sekarang sedang ditegur. Nah, baik, dan sebenarnya seluruhnya adalah mengajari kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan orang tidak suka, tidak semua orang dengan serta-merta suka ditegur dan dikoreksi. Ada saatnya juga sabda Allah sangat meneguhkan dan menghibur, sebagaikan angin yang sepoi-sepoi, seperti pengalaman Musa ketika berjumpa dengan Allah dalam datang angin ya seperti itu, datang juga kemudian di belakangnya itu awalnya dulu adalah guntur gemuruh, tidak ada di sana, kemudian menjadi landai, angin sepoi-sepoi, kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang menggetarkan, kadang-kadang membuat kita terpana dan membuat sejuk hati kita. Nah, baiklah, dengan demikian orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi di hadapan Allah dan di hadapan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, di pernyataannya dan demi kerajaannya, wartakanlah sabda Allah, sedialah selalu, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Begitulah kita terbuka atas setiap hal yang baik, dan setiap hal yang baik sampai pada kita sekalian, salah satunya adalah juga lewat teguran, dan teguran disampaikan lewat sabda Allah. Baik itu diwartakan, walaupun, juga, atau kita saat membacanya sendiri. Maksudnya pada saat kita mendengar atau saat kita membaca sama saja, bahwa kita sedang mendengarkan sabda Allah, apakah itu isinya menyenangkan, tidak menyenangkan, kita dengarkan baik-baik dan kita camkan, kita resapkan dan kita lakukan. Itu yang diharapkan oleh Santo Paulus. Jadi menjadi pengikut Kristus, lebih-lebih pemimpin jemaat harus selalu bertindak bijaksana. Itulah yang diinginkan Paulus. Paulus menegaskan bahwa tindakan bijaksana itu tidak lain berpegang teguh pada kebenaran.
dia juga tidak boleh mengenal lelah mewartakan firman kehidupan dan membina umat untuk hidup dalam kesalehan sejati. Dan pembinaan itu antara lain menegur dan menasehati yang salah dengan penuh kesabaran. Jadi korelasi dengan sebelum bacaan sebelumnya tadi Keluaran dan nanti Injil tentang berdoa yang tak jemu-jemu memang agak susah, tetapi inilah dasarnya. Inilah dasar kita, doa kita didengarkan oleh Tuhan pasti pada saat kita juga mendengarkan sabda Allah dengan baik, melakukannya, bahkan sabda itu pada saatnya juga pada saat mengoreksi kehidupan kita, hidup kita jadi berkenan kepada Allah karena kita menyesuaikan diri dengan sabda Allah, dengan kehendak Allah. Saat itulah kita percaya Allah mendengarkan kita. Ya, saya kira ini hal yang sangat penting untuk kita sekalian dan untuk berelasi yang baik dengan sesama, dan relasi yang baik dengan sesama, dan dengan cara seperti itu kita hidup benar di hadapan Allah, dan pasti doa-doa kita juga pasti akan berkenan kepada Allah pada saat kita sudah menjadi relasi yang benar dengan sesama kita juga. Nah, baik, itulah pesan yang kedua dalam kitab Surat Rasul Paulus kepada Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat 4 ayat 2. Baik, Patricia. Ya. Baik, terima kasih Romo. Kita akan jeda dahulu sesaat Romo, sebelum kita akan kembali untuk mendengarkan kabar baik Injil, renungan yang akan diberikan oleh Romo Agung. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, bersama dengan Romo Robertus Agung Suryanto OFM, dan saya Patricia Elsa. Pada hari ini, hari Minggu biasa ke-29. Pada kesempatan sesi awal tadi, Romo sudah memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama dan juga bacaan kedua. Dan sekarang Romo akan memberikan renungan untuk kabar baik Injil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Kita sampai pada puncak kabar sukacita, yaitu dari Injil. Injil artinya kabar sukacita. Dan kabar sukacita pada hari ini adalah kita diminta untuk tidak malas berdoa. Bertekunlah dalam berdoa. Jangan pernah berhenti untuk memohonkan pada Tuhan, meskipun Tuhan tahu segala-galanya. Nah, yang paling pokok dari kisah pada hari ini adalah yang disampaikan pada kita sekalian, kita diajak untuk tidak jemu-jemu berdoa. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang menegaskan bahwa para muridnya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di kisah lain kita tahu diminta oleh pemuridnya untuk diajari doa. Kali ini inisiatif Yesus sendiri untuk mengatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu atau jangan bosan-bosan berdoa. Dan Yesus memberikan contoh di kisah-kisah yang lain juga. Dia berdoa bisa semalam-malaman, ya. Kita sering kali mendengar, kita dengan Yesus bedanya sedikit, ya. Yesus sedikit-sedikit berdoa, kita berdoa sedikit. Nah, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengumpamakan Allah itu tidak seperti itu. Mengatakan ada hakim yang lalim mengatakan hakim yang lalim saja bisa risih didatangi oleh seorang janda. Allah tuh tidak seperti dia, yang lalim aja bisa mengabulkan, apalagi Allah yang Maha Rahim. Orang yang lalim, orang yang tidak baik aja bisa kemudian meskipun merasa risih, toh mengabulkan permintaan janda itu. Hakim kan orang yang profesinya itu mendengarkan dan mengupayakan keadilan, dan akhirnya juga memberikan pertolongan pada orang yang diperlakukan tidak adil, begitu pasti ya. Dan kali ini dia mendapatkan orang yang membuat dia risih, ya, mintanya terus-menerus minta melulu pada dia dan dia merasa risih. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan ini dan mengatakan lewat hakim itu berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah, artinya orang itu tidak beriman amat, ya, tidak takut akan Allah bahkan, ya. Ini orang nggak baik, benar-benar nggak baik. Lalimnya tuh tidak takut akan Allah, tidak hormat pada siapapun, bayangkan, ya. Ini orang nggak baik.
Tidak takut akan Allah, dalam hatinya dia mengatakan, nggak takut Allah, nggak baik pada siapapun, tapi karena janda ini menyusahkan aku, dikatakan menyusahkan aku, jadi bikin risih. Baiklah aku membenarkan dia supaya dia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi sangat menarik perumpamaan ini karena permintaan dikabulkan. Bukan karena dia baik, kemudian orang itu sungguh-sungguh membutuhkan dengan segala kebaikan, dilimpahkan kebaikan itu, tidak. Diberikan perumpamaan seorang hakim yang lalim. Tidak takut akan Allah, tidak baik pada sesamanya, hanya karena janda itu menyusahkan, ya, dia takut menyusahkan. Daripada risih lebih baik saya kabulkan permohonannya. Baiklah, kita mendengar nih Yesus memberikan perumpamaan pada kita sekalian. Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah dia menemukan iman di bumi? Yesus, penginjil Lukas juga sedang menempatkan seluruh konteks ini dalam penantian Anak Manusia. Dalam konteks itu yang sangat luas, tidak tahu kapan Anak Manusia akan datang di bumi ini, datang yang kedua kali. Pasti pada saat itu orang udah banyak yang menjadi terlena, tidak lagi tekun berdoa. Dan pada saat itulah diharapkan sabda Allah disampaikan kepada kita sekalian supaya tetaplah tekun berdoa. Kenapa? Karena kekuatan kita ada dalam doa. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saudara pasti pernah mendengar kisah tentang survei yang membuat survei pada orang-orang usia 70-an. Dan apa yang terjadi, ternyata pada saat sudah dikumpulkan survei itu dan dilihat semuanya rata-rata di sejumlah usia itu waktu yang paling banyak diambil untuk seluruh waktu adalah waktu buat tidur. Itu sampai 23 tahun waktu buat tidur itu kalau dijumlah-jumlah, ya. Kemudian waktu untuk kerja 16 tahun di bawah waktu tidur. Yang lain-lainnya kurang lebih 8 tahun, 6 tahun, itu apakah nonton, makan, 6 tahun, bepergian kurang lebih 6 tahun, bersenang-senang 4,5 tahun, kemudian sakit, ada di rata-rata 4 tahunan, berpakaian untuk 70 tahun itu 2 tahun, shopping dan sebagainya ada di situ. Tapi untuk yang ini jumlah doa, berapa tahun? Cuma 0,5 tahun, ya, untuk seluruh waktu itu. Ternyata sangat sedikit waktu dipakai untuk berdoa dalam seluruh kehidupan serentang 70 tahun itu. Baiklah, kita tidak mempertanyakan validitas dari survei itu, tapi yang jelas mengatakan, iya ya, benar ya, kalau kita lihat harian saja kan juga seberapalah kita berdoa, ya kan, seberapa waktu kita berdoa. Padahal Yesus mengatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu, artinya gunakanlah sebetulnya banyak waktu untuk berdoa. Memang jangan sampai saudara sekalian, kita sekalian merasa doa itu penghambat waktu untuk bekerja, karena tugas kita memang pertama-tama untuk bekerja, mencari nafkah, memenuhi nafkah keluarga, ya kan? Tapi kita diajak justru tidak untuk mengkonfrontasikan, memperlawankan antara doa dan karya. Kenapa? Karena pada hari ini kita diingatkan, mintalah kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, dan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Artinya, kalau kita menghendaki sesuatu terjadi dalam kehidupan kita sekarang, ya mintalah pada Tuhan. Artinya juga jangan mempertentangkan antara doa dan kerja kita. Kenapa? Karena sebetulnya dalam seluruh kerja kita juga bisa menghayatinya dalam doa. Kalau seluruh diri kita, kita menempatkan pikiran kita, hati kita dalam kerja yang sungguh-sungguh dihayati sebagai cara kita untuk berada bersama Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Ketika melayani sesama juga kita merasakan semuanya dalam hadirat Tuhan, pasti itu sudah dijalani dalam suasana, dalam semangat doa, ya. Tidak harus kita meninggalkan kerja, tinggalkan komputer, singkirkan semuanya, ambil rosario terus. Malah kerjanya nggak akan selesai-selesai, malah ya kacau nanti. Tidak seperti itu. Jadi kita tidak memperlawankan, mempertentangkan antara kesibukan kita dengan doa. Doa adalah kekuatan kita. Dan semoga menyemangati semua karya-karya kita. Nah, saudara sekalian, pernah
kalau soal tekun dalam doa, pernah seorang ibu di Tagaste ya, di Afrika Utara. Dan kisah ini saudara sekalian tahu pada akhirnya, pada ujungnya ya, dia dulunya gadis yang sangat cantik, diperebutkan oleh banyak pemuda, dan semua ingin memiliki dia, semua orang kota itu ingin memiliki dia, dan ternyata jatuhlah pilihan dia pada seorang bernama Patricius, pemuda yang menurut dia wah luar biasa, pasti akan memenuhi harapan dia. Ketika udah berkeluarga, apa yang terjadi ternyata dia orangnya emosian, gampang marah, mabok-mabokan melulu, dan ringan tangan. Dia banyak ribut awalnya, tapi lama-lama dia mengerti. Ini orang kalau dilawan omongan dengan omongan, makin ramai, tidak pernah selesai masalahnya. Akhirnya dia menjadi diam dan dia berdoa. Dia berdoa dan terus berdoa. Sampai sekian lama dia berdoa, terus-menerus dia berdoa, akhirnya sampai punya anak, dia berharap anaknya akan menjadi baik dan akan mengubah suasana rumah. Tidak juga, ternyata anaknya mirip bapaknya, mabok-mabokan juga, marah-marah dan sebagainya. Makin berdoalah dia, makin bertekun dalam doa. Dan apa yang terjadi pada saat di usia 59 kurang lebih ya, pada saat di ranjang kematiannya, dia berdoa ditemani oleh anaknya yang kemudian memang berubah. Dan pasti ini adalah hasil dari doa dia yang dikabulkan. Berdoa bersama anaknya itu, dan anaknya menjadi orang yang sangat terkenal sampai hari ini. Teologinya digunakan oleh gereja sampai hari ini, yaitu Santo Agustinus. Ya, kita tahu kita berdoa belum tentu kita mendapatkan apa yang kita doakan dan harapkan itu pada saat selama kita hidup. Boleh jadi seperti Santa Monica, di ujung hidupnya baru dia mendapatkan, mungkin nggak ngalamin juga, nggak merasakannya, tapi kebaikan pada anaknya terjadi pada saat dia sudah berpulang, kebaikan pada suaminya terjadi pada saat dia sudah berpulang. Jadi nggak pernah tahu. Yang jelas dia terus tekun berdoa meskipun dia tidak melihat perubahannya. Nah, itu yang paling sulit saya kira dalam hidup kita, seperti Santa Monica, teladan Santa Monica luar biasa, Bapak Ibu sekalian, para sahabat Wasseroni Katolik yang terkasih. Nah, Yesus menghendaki para muridnya bertekun dalam doa sampai Anak Manusia datang. Dan tahu bahwa kelemahannya adalah menjadi terlena dan kemudian menjadi malas berdoa pasti. Karena pasti alasannya adalah, waduh, harus sibuk bekerja, melakukan ini, melakukan itu, dan doa dianggap sebagai pengganggu. Nah, saudara yang terkasih, para sahabat Wasseroni Katolik yang terkasih, dulu waktu studi, kami juga Pak saudara sekalian pasti merasakan. Ketika kita lagi studi, kita lagi menyelesaikan sebuah tulisan, apalagi ya, kita lagi baca, kita menulis, tiba-tiba jam doa tring, ya merasa itu kan kalau di asrama. Sama juga saya kira juga kalau orang tua tiba-tiba panggil, doa dulu, yuk kita ke gereja. Padahal juga lagi enak-enaknya ngapain ya, mau ngerjain sesuatu, bukan hanya ngerjain, tapi mungkin lagi main game ya. Waduh, itu doa rasanya menjadi halangan ya. Tidak sedikit orang sampai hari ini, anak-anak, bahkan anak-anak yang lebih gampang merasakan doa sebagai halangan. Ya, lagi Sabtu dan Minggu kan hari libur. Orang tua kasih jajet, dan di hari itu doang dikasihnya. Tiba-tiba disuruh hentikan dan diajak untuk berdoa, pergi ke gereja. Waduh, itu anak-anak melihat doa sungguh-sungguh sebagai sebuah halangan. Kalau itu tertanam terus sampai besar, maka akan melihat doa sebagai sebuah halangan. Ini kerja, ngapain sih doa-doa melulu? Tapi saya salut ada orang yang selalu mengupayakan pulang kerja, selalu pergi misa, doa, bersyukur pada Tuhan, dan minta berkat Tuhan. Ya, selalu ada umat yang meluangkan waktunya untuk itu. Meskipun tidak bisa, paling tidak di rumah sendiri berdoa. Ya, saya kira bukan soal kita berapa jumlah waktu yang kita berikan pada Tuhan untuk berdoa, tapi berapa dalam kita mengimani seluruh karya Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita sekalian yang hanya bisa kita jawab dan kita lakukan komunikasinya dalam berdoa. Doa bukan tugas, bukan kewajiban. Kalau doa menjadi tugas dan kewajiban, pasti jadi beban. Karena doa itu bukan pekerjaan. Pekerjaan memang sering jadi beban. Tapi doa adalah penguat kita, sumber kekuatan kita untuk bisa bekerja justru, untuk bisa melakukan apapun. Doa adalah kebutuhan kita untuk menjadi kuat dan bisa melakukan banyak kebaikan.
apakah itu bekerja, apakah itu melakukan kebaikan, pelayanan-pelayanan kita seperti reporter ya, Mbak Patricia Elsa, itu juga bisa bertekun melakukan pelayanan-pelayanan juga karena doa kita. Dan kalau kita percaya seperti bacaan pertama tadi, kitab Keluaran pasal 17, itu sadar tidak sadar kita menjadi baik, itu juga karena doa orang lain juga. Ada orang yang berdoa buat kita, untuk kebaikan-kebaikan kita, dan kita juga berdoa untuk orang lain, meskipun kita tidak tahu siapa yang berdoa buat saya. Mungkin orang tua, mungkin ada saudara, mungkin ada sahabat yang berdoa buat kita, dan kita mengalami kebaikan Tuhan. Ya, saya kira untuk itulah Yesus juga mengajak para muridnya untuk bertekun dalam doa. Jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah merasa lelah untuk berdoa. Jangan tempatkan doa sebagai pekerjaan, sebagai tugas yang memberatkan kita. Tapi sebagai panggilan dari Roh yang ada dalam diri kita, yang bukan milik kita, Roh Allah untuk berkomunikasi dengan pemiliknya, Roh Allah sendiri. Ya, karena itu ketika orang selesai berdoa, pasti dia akan mengalami kekuatan baru, ya, penghiburan, peneguhan, meskipun bukan itu yang dicari dalam doa. Bukan untuk penghiburan diri sendiri, bukan untuk ketenangan diri sendiri, bukan, tapi untuk kebaikan, apakah kebaikan orang lain, apakah kebaikan sesama, dan pasti kita mengharapkan kebaikan diri sendiri, ya. Tapi bukan itu yang pertama-tama dicari. Yang pertama adalah berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Apakah baik tidak baik, sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada sesama juga, seperti yang Santo Paulus katakan, baik atau tidak baik keadaannya, saatnya, sampaikan. Sama juga kepada Allah, sampaikan kepada Allah, saya lagi capek, saya lagi kesel, saya lagi gagal, dan sebagainya, sampaikan kepada Allah. Dialah pemilik kehidupan kita, dia siap mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan kita, dan Santo Paulus juga mengajarkan, pada saat kita datang kepada Tuhan dan kita tidak mampu lagi berdoa, dia akan mengajari kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dia sendiri berdoa untuk kita, Allah sendiri berdoa untuk kita dengan dorongan rohnya, dan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Karena itu, yang paling penting adalah menyediakan diri, sadar saya sedang ada di hadirat Tuhan, meskipun tidak berkata-kata lagi. Ya, baik. Baik. Elsa, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Romo, sangat inspiratif dan juga menguatkan renungan-renungan yang sudah Romo sampaikan kepada kita semua, dan semoga seperti yang tadi Romo katakan, doa itu adalah sumber kekuatan, doa itu seperti sarana supaya roh di dalam diri kita yang bukan milik kita bisa berinteraksi atau berhubungan langsung dengan penciptanya, yaitu Allah sendiri. Dan juga yang pasti, dengan berdoa kita tidak jemu-jemu juga untuk juga selalu memberikan harapan dan juga iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Romo, dan kita akan menutup acara ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Agung. Baik para sahabat Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu melimpahkan kepada kami apa yang kami butuhkan. Dan kami bersyukur atas penjagaanmu, penyelenggaraanmu, dan kelimpahan kasih-Mu yang Engkau berikan pada kami selalu. Apa yang kami minta selalu Engkau berikan, Tuhan, meskipun kami seringkali merasa kurang yakin dengan apa yang kami mohonkan, meskipun kami kurang yakin dengan apa yang menjadi iman kami, juga kami kadang-kadang mengalami krisis keyakinan kami malas berdoa, tidak bertekun dalam doa seperti yang Engkau inginkan pada kami. Buatlah kami mampu untuk dapat menyelami, meresapkan sabda-Mu ini, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami, karena kami tahu bahwa seluruh kehidupan dan kekuatan kami hanya menjadi mungkin segalanya kalau kami bersatu di dalam Engkau, dalam doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, menjalin relasi kami yang semakin hangat dengan Engkau. Berilah kami kekuatan yang baru Tuhan, semangat yang baru, untuk boleh melayani dengan lebih baik lagi, berkarya dengan lebih baik lagi, dan memuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, karena kekuatan doa yang Kau limpahkan pada kami, dan berkat yang selalu Kau salurkan pada kami, melalui banyak tangan kasih, banyak orang juga yang Kau kasihi.
Tuhan, nama-Mu kami puji dan kami muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan semua orang yang kita doakan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Agung dan sahabat Oase Rohani Katolik. Terima kasih telah menyaksikan acara kami. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Agung pamit undur diri. Sampai jumpa.